Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Penatua Yohanes Jaulangi untuk bawa kita dalam doa firman. Baik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa dengan doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang memelihara karya tangan-Mu sendiri. Tuhan yang tidak pernah memperhitungkan segala pelanggaran, bahkan dosa kami di hadapan-Mu. Di malam hari ini ya Tuhan, kami datang bersujud sembah kepada-Mu dan memohon kasih pengampunan-Mu atas segala dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengakui itu di hadapan-Mu. Karena kami sebagai umat-Mu menyesali dan menyadari Bapa, bahwa sungguh kami menyakiti hati kudus-Mu dan hati mulia-Mu lewat cara hidup kami Tuhan, baik di dalam perkataan, pikiran, yang bahkan mempengaruhi akan iman percaya kami. Seringkali kami Tuhan melalaikan Dikau ya Allah. Namun di malam hari Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Terlebih khususnya hidupku ini ya Allah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Ku percayakan di dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Terlebih Tuhan, Engkau telah mempercayakan aku lewat tugas pelayanan yang Engkau berikan. Dan di malam hari ini Tuhan kumohon, ampunilah hidupku ya Allah. Sehingga di malam hari ini Tuhan, di mana Allah telah mengantar kami dalam persekutuan di malam hari ini, boleh kami menerima Kristus lewat ibadah kami di malam hari ini. Bapa dalam surga, kami sebagai rekan di dalam pelayanan ini, kami memohon Tuhan, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hindarkanlah kami dari segala pekerjaan apapun yang mengganggu akan persekutuan di malam hari ini. Tuhan Yesus, terlebih anak Tuhan yang akan memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu ya Allah menyinari kehidupannya. Dan semuanya itu hanya datang dan bersumber daripada Allah itu sendiri. Sehingga kami dapat mengerti, memahami di saat kami saling membekali satu dengan yang lain. Kiranya firman-Mu ya Allah, itu yang menjadi senjata dan kekuatan di saat kami menjalankan perintah yang Engkau kehendaki. Bapa dalam surga, berkatilah persekutuan kami di malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Jadi Bapak dan Mama Evan yang dikasih, kita sudah dari Bapak Penatua Tetogul, Bapak Penatua Litimaru, kita di kitab Bilangan dan masih lanjut di kitab Bilangan, dan saat ini Bilangan pasal 17. Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai ayat 13. Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai ayat 13. Bilangan 17 ayat 1 sampai 13 saya bacakan judulnya, Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas.
Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum, untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Lalu Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscaya ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita, termasuk di dalam kita menjalani tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Shalom. Baik rekan-rekan sekerja Yesus dan keluarga yang diberkati Tuhan. Dari bagian bacaan firman Tuhan ini, hal yang pertama yang dapat kita belajar bersama dari firman Tuhan ini adalah permintaan Tuhan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan meminta supaya setiap suku itu membuat 1 tongkat, dan kemudian di tongkat tersebut ditulis nama pemimpin mereka. Nah, kecuali di suku Lewi langsung ditentukan harus ditulis nama Harun. Kekasih-kekasih Tuhan berbicara tentang tongkat, maka ini tentu hal yang sangat-sangat erat berhubungan dengan tanggung jawab gembala. Jadi salah satu senjata dari gembala itu adalah tongkat. Dan bangsa Israel itu bangsa peternak, bukan petani. Sehingga tongkat itu merupakan salah satu senjata mereka. Kemana mereka pergi, apalagi saat itu mereka berada dalam perjalanan di padang gurun. Maka tongkat itu sangat berfungsi dalam menggiring ternak-ternak yang mereka bawa, yang dari Mesir dan berkembang biak di padang gurun. Tongkat itu bermanfaat juga untuk menghalau, ya, kalau ada binatang buas selain ali-ali, tongkat itu juga berguna. Jadi apa yang Tuhan minta untuk mereka buat ini adalah hal yang sangat penting. Jadi dari tongkat yang mereka, setiap suku buat 1 yang dituliskan nama pemimpin mereka, ini disimpan di dalam kemah pertemuan. Jadi kemah pertemuan itu tentu adalah
kemah yang dibuat setiap kali bangsa Israel itu istirahat, seperti seperti dalam PKS yang lalu kan bangsa Israel itu nanti mereka awan itu berhenti di mana, maka mereka beristirahat di situ, dan di situ mereka buat kemah, dan kemah pertemuan harus berada paling tengah. Nah, kemah yang paling tengah itu nanti ada tempat khusus di dalam kemah itu yang untuk tabut perjanjian, atau di sini dikatakan tabut hukum. Nah, disitulah dalam kemah ini, di dekat tabut hukum atau perjanjian ini, tongkat-tongkat itu yang 12 disimpan di sana. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, apa yang penting dari bagian pertama ini untuk kita renungkan bersama? Yaitu bahwa Tuhan meminta untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai majelis jemaat khususnya di dalam pelayanan kita. Tongkat kita apa? Majelis jemaat. Bisa itu Alkitab. Dalam hal ini firman Tuhan. Karena kemana bangsa Israel pergi, tongkat itu terus dibawa. Itu untuk menjaga kawanan domba. Kita dipercaya untuk memelihara kawanan domba Allah, dan tongkat itu kita bawa. Dalam hal ini firman Tuhan yang terus senantiasa kita bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Dan supaya firman Tuhan yang kita pegang itu dia murni, maka kita selalu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Artinya, apakah itu tetap sebuah kebenaran yang kita pegang. Seperti tongkat ini yang didekatkan pada tabut hukum atau tabut perjanjian. Hal yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan. Tongkat ini kayu yang sudah dipotong dari pokoknya, dari pohon. Tapi aneh, satu tongkat, yaitu tongkat Harun, dia berbunga, bahkan sampai berbuah. Itu tentu saat itu mereka semua gempar. Hal yang tidak mungkin ada kecurangan. Artinya ya nanti potong ganti, ada yang ganti dengan yang sudah ada buah baru simpan di situ. Tapi ini satu kejadian ajaib, mujizat yang terjadi. Itu maksudnya apa? Pertama, bahwa Tuhan yang mengangkat pemimpin. Kemah pertemuan di situ adalah tempat ibadah. Dan suku Lewi yang dipercaya untuk menjalankan prosesi ibadah. Dan Harun yang telah ditunjuk Tuhan untuk menjadi pemimpin, menjadi imam besar untuk suku Lewi. Jadi peristiwa tongkat berbunga itu yang tertulis nama Harun menunjukkan bahwa Harun adalah yang dipilih Allah. Yang kedua, ini mau menyatakan bahwa kuasa Allah mampu membuat yang kering menjadi hidup. Yang tidak berbunga, yang tidak berbuah bisa jadi berbuah. Siapakah kita ini? Kita ibarat tongkat yang kering. Tetapi kalau kita mampu berbuah, berbunga dan berbuah, itu karena Tuhan. Yang dimaksudkan tentu buah-buah yang seperti buah roh, buah-buah
yang lahir karena melekat pada pokoknya atau Tuhan menjadi sumbernya. Yang terakhir kekasih-kekasih Tuhan atau yang ketiga, dikatakan bahwa tongkat khusus untuk tongkat Harun itu harus diletakkan kembali di dalam kemah pertemuan. Apa maksudnya di situ? Supaya tongkat itu tetap ada di situ menjadi peringatan bagi bangsa Israel. Nah, dalam kehidupan pelayanan kita harus mengingat hal apa yang menjadi peringatan dari Tuhan. Meskipun kita tidak berikan dalam bentuk tanda, oh saya harus simpan ini supaya ini jadi peringatan. Seperti kalau macam jadi peringatan itu ijazah, disimpan nanti lihat, oh ini peringatan saya pernah sekolah. Tapi yang paling penting di sini adalah apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tongkat itu mengingatkan mereka supaya mereka, firman Tuhan ini ya tongkat kita yang di dalamnya firman Tuhan mengingatkan kita untuk apa-apa yang harus kita lakukan untuk menjadi hikmah untuk kita mengenang kembali hal-hal yang sesungguhnya Tuhan tidak berkenan untuk kita lakukan. Nah, kita bersyukur kekasih-kekasih Tuhan karena Yesus Kristus mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Berbicara tentang pokok dan ranting, yang dimaksudkan oleh Yesus adalah ranting yang melekat pada pokoknya atau pada pohonnya. Karena hanya dengan itu maka kita dapat menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah roh yang dapat dinikmati. Nah, kita sudah melekat. Tanggung jawab kita adalah untuk bagaimana supaya warga jemaat juga melekat pada pokok itu. Itu yang tidak mudah. Bagaimana supaya mereka tidak terlepas dari pokok. Disinilah menjadi tanggung jawab yang besar bagi saya dan saudara. Karena dikatakan di sini bahwa peringatan itu adalah hal yang sangat-sangat keras ya. Karena di situ tapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati. Kami akan binasa. Kata binasa di sini mati sia-sia. Itu tentu kalau mereka melepaskan diri dari Tuhan. Tapi kalau mereka tetap melekat kepada Tuhan, tidak ada yang binasa, yang sia-sia. Inilah yang menjadi pegangan kita supaya jangan ada yang binasa, yang sia-sia. Karena kita sudah menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam Yesus Kristus. Biarlah mereka juga mengambil bagian di dalamnya. Ya, jadi ini saja kekasih-kekasih Tuhan dari bagian firman Tuhan ini yang dapat dibagikan. Dan bila ada pertanyaan atau menambahkan, saya berikan kesempatan kepada kita. Dari Bapak Penutua Ibu Sinda. Fungsi daripada tongkat itu sendiri. Iya. Kalau tongkat seorang gembala bukan saja dia untuk menghalau dombanya atau sebagai alat untuk menuntun domba menuju kepada yang kita kehendaki sebagai seorang gembala. Kadang-kala juga tongkat itu bisa difungsikan kalau ada domba-domba gembalaan juga yang agak bandel juga sedikit, kita bisa pakai pukul juga sedikit kan, peman yang kudu
Itu dari fungsi tongkat yang saya alami selama ini. Nah, apakah hal itu juga seperti itukah fungsi tongkat dalam firman ini yang ingin saya bertanya sedikit demikian kembali. Oke, terima kasih. Jadi saya ada lihat di latar belakangnya. Jadi satu, kalau simbol tongkat itu ada 4. Satu, simbol kepemimpinan dan kuasa. Itu tadi sudah ya. Yang kedua, alat mujizat. Artinya seperti tadi. Nah, lewat tongkat itu seperti waktu Musa dan Harun menghadap Firaun, buang tongkat jadi ular, dia jadi alat mujizat. Kemudian yang ketiga, simbol pemeliharaan dan perlindungan, ya seperti tadi juga. Artinya di saat ada serangan dia jadi perlindungan, melindungi diri. Ada 5. Yang keempat, identitas suku. Ya tadi kan mereka sebagai peternak, jadi menunjukkan identitas mereka kalau mereka pegang tongkat. Nah, sedangkan yang kelima seperti yang Bapak Emil maksud, simbol hukuman atau penghakiman. Ya, jadi seperti di Yesaya 10 ayat 5. Asyur disebut sebagai tongkat murkaku atau murka Allah. Artinya tongkat itu menunjukkan murka Allah. Nah, jadi di saat kita mengartikan simbol sebagai, ya di dalamnya tentu seperti kalau firman Tuhan yang lain mengatakan rotan kasih ya. Rotan kasih begitu. Jadi tongkat itu berguna untuk supaya mengingatkan. Kalau di tongkat orang Israel itu dia punya bawa begini, macam anak sendok. Jadi kalau macam ada yang sudah jalan domba, ada yang masih lambat dari belakang, dia sendok ini tanah begini, dia langsung ini kasih kena untuk kaget begitu supaya dia. Jadi seperti itu, dia punya makna untuk mengingatkan begitu, mengingatkan bahwa ini sudah salah begitu, jadi harus dipakai tongkat begitu. Ya, tapi yang seperti saya katakan tadi, firman Tuhan di dalamnya sudah ada tentang itu tadi, rotan kasih atau apa begitu, yang firman itu berguna untuk mengajar, menegur kesalahan, ya kan? Jadi dia punya tujuan seperti yang Bapak Emil katakan dalam rumah tangga, dalam menjalankan kita punya tugas pelayanan. Maka fungsi tongkat salah satunya untuk kita menyatakan kesalahan warga, mengingatkan mereka menggunakan tongkat peringatan, itu merupakan satu bagian. Mungkin begitu Bapak Penutup Kusinda. Bapak penanggung jawab, Bapak Penutup Kitobul. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin yang pertama menambahkan apa yang sudah dibilang tadi oleh Bapak itu, ya. Kalau kita berbicara tentang tongkat, memang ada beberapa makna dari tongkat itu sendiri, artinya fungsi daripada tongkat itu sendiri. Iya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pendeta bahwa dalam firman Tuhan, ya itulah makna tongkat sesuai apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita, keseharian kita, artinya makna tongkat. Yang pertama, tongkat merupakan senjata. Karena seorang gembala selalu membawa tongkat, difungsikan juga selain menuntun ternaknya, juga berfungsi sebagai senjata menghalau binatang liar, ya. Itu mengganggu ternaknya. Jadi dia berfungsi sebagai senjata. Kemudian hal yang kedua, fungsi dari tongkat dalam kehidupan kita sesuai waktunya, juga sebagai penopang di saat kita berusia tua. Karena kita membutuhkan tongkat.
maknanya berarti ada sesuatu yang menopang kita. Iya. Itu baik dalam usia tua maupun dalam keadaan kita, misalnya Sakit. lumpuh atau kaki begitu. Ketika kita tidak bisa berjalan, maka kita membutuhkan tongkat. Nah itu menopang. Ya, sedangkan yang ketiga yaitu tadi lambang kepemimpinan. Jadi biasanya orang tongkat kepemimpinan, biasanya seperti itu. Nah itulah dalam kehidupan kita, keseharian kita, makna tongkat. Dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca renungkan bersama, di situ berbicara tentang 12 suku yang harus ada tongkat. Nah di situ tadi dalam firman itu artinya itu membuktikan atau Allah mau menunjuk bahwa seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel dan merupakan suatu tanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum umatnya yang berbuat salah. Karena dalam ayatnya yang ke-10 di situ mengatakan tadi bahwa simpanlah tongkat itu di hadapan tabut, supaya orang durhaka itu jangan mati. Itu merupakan tanda bahwa Tuhan itu mengasihi kita, yang walaupun kita berbuat durhaka terhadap Tuhan, tetapi Tuhan tidak memperhitungkan itu. Tuhan masih. Namun apa yang terjadi di ayat-ayat selanjutnya, bahwa umat Israel ini yang walaupun Tuhan sudah memberi pengampunan, mengasihi, tetapi mereka merasa bahwa kami akan binasa. Artinya di sini ada keraguan bahwa mereka tetap akan binasa karena mereka menyadari bahwa mereka berbuat salah. Sehingga kalau kita lihat antara ayat 10 dengan ayatnya yang ke-13, itu pertanyaan itu kan sebenarnya di atas sudah menyatakan bahwa orang durhaka tidak akan mati. Tetapi di ayatnya yang ke-13, ketika kita mendekat kepada kemah itu, maka kita akan binasa. Artinya di sini memang ada keraguan. Artinya keyakinan kita bahwa Allah mengasihi umatnya itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa pernyataan itu menunjukkan itu. Dan dalam kehidupan saat sekarang pun demikian. Karena banyak kita yang memang dalam keadaan kita sekarang, banyak yang percaya tetapi tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Karena semakin hari semakin menjauhkan diri, bahkan mengeraskan hati, maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang durhaka sesuai firman Tuhan. Dan itu tentu kita membawa dalam pergumulan ini, apa yang kita hadapi ini, sehingga tongkat kasih Tuhan mungkin yang akan menegur kita sehingga bisa kita kembali kepada jalan yang benar. Mungkin itu bisa kembali. Baik, terima kasih Bapak Penutur Togul yang luar biasa. Saya tidak ulangi lagi. Selanjutnya dari Bapak Penutur Jelang. Sedikit saja Bapak. Hanya sesuai dengan firman Tuhan bahwa tongkat adalah sebagai salah satu peringatan. Cuma saya bertanya sih Bapak,
sehingga saya tidak mendengar lagi sungut-sungut mereka. Kata sungut-sungut Bapak yang jelas secara garis lurus, ya bisa juga kami sebagai majelis bisa bersungut-sungut, apalagi yang menjadi kami sebagai jemaat Tuhan. Saya mengakui ini, kadangkala saya kalau berhadapan dengan jemaat Tuhan, jujur Bapak, kadang juga saya merasa bagaimana, artinya kita manusia yang terbatas, bisa juga sungut-sungut betul terhadap Tuhan, dalam artian kadang melawan suara Tuhan, atau lewat hati yang lewat pelayanan atau berhadapan dengan terus betul Tuhan memberi suatu tongkat, yaitu firman yang menjadi kekuatan. Namun di dalamnya begitu mau menyatakan yang baik, ternyata ujian atau tantangannya besar sekali. Di situ betul saya merasa bisa betul bersungut-sungut. Terus kembali di sini Tuhan bilang, agar aku tidak mendengar lagi sungut-sungut mereka. Apakah ini karena memang bangsa Israel waktu itu merasa bersungut-sungut? Ini hal-hal yang artinya merupakan pertanyaan. Terus kembali Bapak dalam pelayanan. Seringkali kita berhadapan dengan berbagai cara yang memang seakan-akan bisa melumpuhkan iman percaya atau melelahkan ini pekerjaan Tuhan. Yang sesungguhnya Tuhan tahu apa yang kami lakukan, bahwa itu adalah hal yang baik. Terus di saat susah maupun senang, kembali lagi butuh juga Tuhan, butuh juga sebagai penatua atau sebagai majelis. Di sini menimbulkan suatu kebimbangan juga, keraguan seperti apa yang Bapak bisa katakan. Macam seolah ada rasa kekhawatiran. Hal yang demikian Bapak ini, ya kiranya kami bisa mendapat penguatan yang bisa memupuk, apalagi terlebih khusus punya pribadi masih jiwa muda, bisa menjadi kekuatan artinya lewat malam hari ini. Itu saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Bapak Penatua Jejelangu. Baik, jadi sehubungan dengan kata sungut-sungut ini, itu dia negatif. Kalau marah bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau sungut-sungut itu negatif. Karena sungut-sungut itu adalah protes, tidak langsung. Jadi kalau macam langsung tidak masuk. Macam contohnya langsung di Tuhan, wih bagaimana bisa begini. Tapi kalau kenapa harus begini, macam kalau warga begitu, dia sungut, maksudnya dia tidak langsung di majelis. Tapi dia omong itu yang sungut. Nah, dan itu negatif. Jadi apa yang dilakukan bangsa Israel ini, karena mereka sengsara di padang gurun, mereka bersungut-sungut terus, bersungut sama Musa, tapi tidak omong sama Tuhan. Kalau kita pulang kembali sudah di Mesir, sengsara di padang gurun. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Artinya lebih parah begitu ya. Macam contohnya begitu, Bapak Evan suruh sama saya begini, tapi saya tidak langsung omong Bapak Evan minta maaf, tapi saya sama Bapak Pria lagi. Itu yang kan tidak bagus. Jadi
itu yang memang tindakan bangsa Israel yang sangat bikin murka Tuhan. Nah, sedangkan saya katakan tadi macam marah, itu ada positif negatif. Tuhan marah, murka malah. Tetapi marahnya Tuhan marah suci. Suci. Kalau macam kita marah, contohnya begini yang suci. Ini orang saya sudah ajak terus untuk sudah kita masuk, sudah gereja. Dia tidak mau, kita marah sama itu, marah suci. Kan kita tidak mau untuk dia tidak selamat. Jadi ada marah suci. Tapi ada yang tentu yang negatif. Ya, jadi sedih pun begitu. Sedih, ada yang sedih suci, ada yang sedih negatif. Begitu. Macam Tuhan Yesus sampai menangis waktu Lazarus meninggal. Itu sedih. Tapi itu sedih positif, artinya kenapa engkau harus mati, kenapa manusia harus mati, kenapa sedih sekali karena jatuh dalam dosa sehingga begini. Jadi itu kesedihan yang mendalam karena manusia jatuh dalam dosa. Oke, jadi yang perlu dijaga oleh kita majelis adalah supaya protesnya kita kalau langsung di Tuhan, kita sampaikan, Tuhan, aduh Tuhan saya sudah jalani ini pelayanan tapi masih begini, saya tidak mampu kalau begini. Tuhan kenapa suruh saya untuk supaya pergi di itu orang, kenapa suruh saya jadi majelis. Kalau itu Tuhan mengerti, sama dengan kita punya anak. Kalau dia sama kita, wih bapak kenapa harus begini, itu wajar, Tuhan mengerti. Nah tetapi kalau kalau sudah begini tidak mau saya pergi gereja, sudah apa, itu lain lagi dia cerita, artinya kita negatif. Oke, selanjutnya yang terakhir saya kasih tunjuk kita ini buah badam. Begini punya model. Ini modelnya. Buah badam. Nah sekarang saya baca kenapa pakai itu. Iya kan? Kenapa harus pakai ini buah badam? Artinya kan dia punya simbol tuh. Ya. Dia salah satunya adalah simbol kehidupan. Saya lihat dulu di latar belakangnya dia. Oke. Jadi buah badam memiliki makna yang sangat penting dan simbolis bagi bangsa Israel. Pertama, simbol kehidupan dan kebangkitan. Buah badam berasal dari pohon badam yang dikenal sebagai pohon pertama yang berbunga di musim semi di Israel. Karena itu pohon ini menjadi lambang, satu awal kehidupan baru, dua lambang kebangkitan, tiga lambang harapan. Kemudian buah badam juga simbol kewaspadaan dan ketekunan. Dan simbol pilihan dan penghakiman ilahi. Kemudian buah badam juga simbol buah yang bernilai dan lesat. Sedangkan untuk yang tadi, yang tongkat Harun berbunga itu, itu merupakan simbol otoritas kepemimpinan Tuhan. Jadi itu simbol otoritas kepemimpinan Tuhan. Karena tongkat itu kan salah satunya simbol kekuatan. Dan berbunganya itu menunjukkan sampai berbuah itu ada otoritas Tuhan sehingga bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi demikian itu untuk kitab Bilangan 17 ini. Kekasih Tuhan, kiranya dari banyak hal yang luar biasa hikmat Tuhan yang bekerja di dalam kita sehingga kita bisa melihat banyak hal dari ini baik untuk kita maupun yang kita lihat dalam pelayanan kita warga jemaat. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita senantiasa menjaga tongkat yang Tuhan berikan dalam Yesus Kristus bagi kita untuk kita jalani. Tuhan sudah estafetkan ini tongkat kepada kita. Bagaimana kita gunakan tongkat ini.
dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.